Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membuat program sederhana untuk menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Frans Boy, Perlindungan Tambun. Nama saya Siti Jarang Putih. Nama saya Ade Alwia Kartini. Nama saya Fazlika Nazwa Kirana. Nama saya Dimas Surya. Nama saya Fahmi Yusuf Alamsyah Siregar. Nama saya Monalisa Hasibuan. Nama saya Angelina Putri. Baik, di sini kami akan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang algoritma program untuk menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Yang pertama mulai. Yang kedua, input jumlah mahasiswa sama dengan N, yaitu pengguna memasukkan jumlah mahasiswa yang akan dihitung nilainya. Nilai ini disimpan dalam variabel N. 3. Input jumlah mata kuliah sama dengan M, yaitu pengguna memasukkan jumlah mata kuliah yang diambil. Nilai ini disimpan dalam variabel M. 4. Deklarasi array nilai-nilai N, M, yaitu program membuat array 2 dimensi bernama nilai dengan ukuran N kali M. Yang N sama dengan jumlah mahasiswa, yang M sama dengan jumlah mata kuliah. Array ini digunakan untuk menyimpan nilai setiap mahasiswa pada setiap mata kuliah. 5. Input nilai setiap mahasiswa, yaitu program akan meminta pengguna memasukkan nilai untuk setiap mahasiswa pada setiap mata kuliah. Yang keenam, untuk I sama dengan 0 sampai N dikurang 1, yaitu perulangan untuk setiap mahasiswa. Variabel I digunakan sebagai indeks mahasiswa. Yang ketujuh, untuk J sama dengan 0 sampai M dikurang 1, yaitu perulangan untuk setiap mata kuliah yang dimiliki mahasiswa tersebut. Variabel J ini digunakan sebagai indeks mata kuliah. 8. Input nilai I dan J. Pengguna memasukkan nilai mahasiswa ke I pada mata kuliah ke J, lalu disimpan di array nilai I, II. 9. Proses menghitung rata-rata tiap mahasiswa, yaitu setelah semua nilai dimasukkan, program mulai menghitung rata-rata nilai tiap mahasiswa. 10. Untuk I sama dengan 0 sampai N1, yaitu perulangan kembali untuk menghitung rata-rata nilai setiap mahasiswa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari nomor 11 sampai 17. Yang 11 total sama dengan 0, yaitu variabel total diatur menjadi 0 untuk menampung jumlah semua nilai mahasiswa. Yang ke-12 untuk J sama dengan 0 sampai M dikurang 1, yaitu perulangan untuk menjumlahkan semua nilai mata kuliah mahasiswa tersebut. Yang ke-13 total sama dengan total tambah nilai I dan J, yaitu setiap nilai mata kuliah ditambahkan ke variabel total. Yang ke-14 rata sama dengan total atau M, yaitu rata-rata nilai mahasiswa dihitung dengan rumus rata sama dengan total dibagi jumlah mata kuliah atau M. Yang ke-15 tampilkan rata-rata nilai mahasiswa ke I tambah 1 sama dengan rata, yaitu program menampilkan rata-rata nilai mahasiswa digunakan I tambah 1 supaya penomoran mahasiswa dimulai dari 1 bukan dari 0. Yang ke-16 ulangi sampai semua mahasiswa selesai dihitung, yaitu langkah perhitungan diulang sampai seluruh mahasiswa sudah dihitung rata-ratanya. Yang ke-17 selesai. Program berakhir setelah semua rata-rata nilai mahasiswa ditampilkan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini kami akan membuat flowchart program menghitung nilai rata-rata mahasiswa. Yang pertama, kita masuk ke menu general, terus pilih bentuk ini. Lalu sesuaikan.
Baik, flowchart program menghitung nilai rata-rata mahasiswa kami sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yang lain. Baik, di sini kami akan membuat sedekot menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat kode pemrograman untuk menghitung nilai rata-rata mahasiswa. Di sini sudah ada pseudocode-nya. Pertama-tama kita akan mendeklarasikan nama dan mata kuliah. Jadi yang pertama kita buat dulu untuk input memasukkan nama mahasiswa. Masukkan nama mahasiswa. Titik 2 spasi. Jangan lupa pakai tanda titik koma. Habis itu kita buat inputannya. Kita singkat aja jadi N. Oke, kita pakai integer dan trim, lalu kita pakai fgets, dan terakhir adalah stdin. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Ini berguna agar kode pemrograman bisa tahu inputan yang kita masukkan. Kemudian kita akhir dengan titik koma. Oke, udah. Ini untuk inputan mahasiswa. Kemudian untuk inputan mata kuliah. Masukkan mata kuliah. Titik 2 spasi. Jangan lupa titik koma. Ini kita buat aja, kita deklarasikan jadi M, dan ya biasa kita copy aja dari sini biar cepat. Oke, kita coba. Udah berhasil lah teman-teman, tapi mereka ini bersatu ya, kita bisa pisahkan dengan /n. Kita taruh dulu di sini. Oke, udah. Masukkan nama yang ini, udah. Oke. Jangan di sini deh. Kita buatnya di sini saja. Echo /n koma. Oke, berhasil teman-teman. Muncul. Tapi rasanya aku ingin ada jarak, ada spasi. Kita tambahin aja n-nya. Lihat, oke, udah berhasil. Coba kita masukin 1, 2. Oke, kodenya berhasil dieksekusi. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu untuk memvalidasi kalau nanti kita masukkan angkanya 0, maka komputernya harus apa gitu. Jadi kita buat pakai
percabangan. If n lebih kecil sama dengan 0 atau m lebih kecil sama dengan 0. Pakai kurung kerawal, kita enter. Terus kita kasih apa yang akan komputer lakukan. Yaitu buat angka harus di atas 0. Habis itu kita keluarkan programnya, atau kita bahasa lainnya kita stopkan programnya. Oke, kita coba. 13. Oh ya, lupa titik koma teman-teman, sorry. Oke, coba kita buat angka 0 dan angka 1. Dan ya, percabangannya berhasil. Oke, untuk validasinya terselesaikan. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita buat deklarasi inputan data. Inputan data ini kan tadi udah inputan data. Kita buat lagi inputan data untuk nama. Dulu untuk dimasukkan ke arrays, kita buat kosong atau 0. Habis nama kita buat nilai. Lalu terakhir rata-rata. Jangan dah, rata aja. Rata. Oke, kenapa kosong atau kenapa 0? Karena nama, nilai, dan rata-ratanya itu akan diisi setelah kita inputnya di sini. Nanti data yang kita input di sini akan masuk ke array sini teman-teman. Oke. Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita buat perulangan atau loop untuk mengisi nama. Kita pakai for loop. For loop untuk i, kita kasih nilai awal. Ayo, jangan lupa kasih $. Kita kasih nilai awalnya adalah 0. Dan kondisinya dia berhenti saat i itu lebih kecil dari n. Sorry teman-teman, bukan pakai koma, pakai titik koma. Dan apa yang akan dilakukan selama perulangan, i-nya itu di plus ditambah 1 maksudnya teman-teman. Oke, terus kita buat kurung kerawal, lalu enter. Lalu kita buat apa yang akan dilakukan selama perulangan, yaitu untuk input nama mahasiswa. Kita buat data data mahasiswa titik 2. Habis itu kita gabungkan yang data mahasiswa ke baru kita gabungkan i-nya $i ditambah 1.
lu gabungkan lagi dengan /n. Ya, /n. Di situ kita buat lagi untuk penginputan nama, masukkan nama baru .2 spasi dan titik koma. Di sini juga jangan lupa titik koma. Udah, habis itu kita buat inputannya sama kayak ini, buat kayak begini. Kita buat itunya, variabelnya adalah nama. Yang ini ya teman-teman. Nama sama dengan kita buat ini. Kita nggak pakai integer karena nama itu bukan angka, jadi integernya kita hapus dan kita sisakan ini aja. Udah, titik koma. Udah, kita coba masukkan nama mahasiswa. Oh ya, sorry teman-teman, bukan nama coy, tapi masukkan jumlah. Astaga, masukkan jumlah mahasiswa dan masukkan jumlah mata kuliah. Itu maksudnya teman-teman, salah tadi. Nah, misalnya 2, ini 2 juga. Oke, data mahasiswa ke 1, kita masukkan nama, misalnya namaku Hans. Masukkan mahasiswa kedua, nama temanku Fahmi, dan berhasil. Tapi agak berantakan, apa? Kita perbaiki dulu. Ini dia, ada spasi di sini. Dan biar ini enggak nyatu, kita pakai /n di sini. Coba. Dan berhasil ya. Nama kita udah bisa menginput nama mahasiswa. Sekarang kita lanjut ke tahap untuk menginput nilai untuk setiap mata kuliah. Kita taruhnya di dalam ini ya, di dalam perulangan ini. Kenapa? Nanti aku jelasin. Sorry. Ini namanya nested loop atau perulangan di dalam perulangan. For ini untuk nilai. Kita variabelnya pakai J, nggak pakai I lagi karena udah ada ya di sini. Kalau kita pakai I, tetap di sini, nanti programnya error. Biasa kita mulai dari 0. Terus kita kasih kondisinya kapan dia harus berhenti, yaitu saat dia menyentuh atau lebih kecil dari M. /m lagi. $M. Titik koma. Lalu I plus. Lalu kita kasih apa yang akan dilakukan selama perulangan. Pakai kurung kurawal enter. Oke, habis itu kita pakai perulangan do while. Jadi lakukan atau mengeksekusi dulu sebuah kode baru diulangi. Do gini teman-teman. Nanti aku jelasin kenapa harus pakai do, kenapa harus ada do gitu. Oke, echo masukkan nilai misalnya nilai ujian.
titik koma, jangan lupa. Lalu kita sorry teman-teman, jangan lupa biar biar interaktif kita pakai ini SJ kayak ini ya teman-teman. Kita buat interaktif, maksudnya kayak informasinya lebih detail. Tambah 1, dan jangan lupa untuk setelah ini kita kasih garis baru atau new line. Oke, dah. Gak usah teman-teman, ini aja. 0 sampai 100. Nah, baru enter lagi, spasi. Udah, habis itu kita buat inputannya. Kita buat aja X sama dengan integer. Nih, copy aja dari sini biar cepat. Nah, tapi kita nggak pakai integer. Kenapa? Karena nilai itu bisa aja ada desimalnya, ada komanya di belakang kayak 5,5. Jadi kita pakai float supaya bisa menampilkan angka komanya di belakang. Oke, titik koma. Dah, habis itu kita buat di sini aja percabangan. Antisipasi jika yang dimasukkan nilai itu lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 100. Kita buat X ya, berarti X lebih kecil atau lebih kecil dari 0 atau X lebih besar dari 100. Maka apa yang akan dilakukan? Kita buat tampilkan dulu sesuatu kalimat echo. Nilai, kita belajar nilai tidak valid. Nah, tidak valid. Oke, udah, terus ulangi lagi. Sorry teman-teman, ini bukan titik koma tapi kurung awal. Oke, kita taruh di sini ya. Oke. Udah, habis itu kita buat di sini do while ya. While X lebih kecil dari 0 atau $X besar dari 100. Titik koma. Oke. Udah nih. Ya. Di line 31. Pas kok. Expecting for. Oh, titik koma. Astaga. Sorry teman-teman, jangan lupa ya, titik komanya itu berpengaruh banget. Oke, masukkan nilai ujian. Jangan.
Oke teman-teman, saya sudah ketemu di mana salahnya. Ternyata di sini tadi saya buat I. Harusnya itu J. Makanya kenapanya jadi bingung tadi. Oke, harusnya J teman-teman. Sorry. Oke. Coba lagi. Nah, baru berhasil teman-teman. Oke, udah ya. Udah bisa kita isi nama dan nilai ujiannya. Udah, kita lanjut. Sekarang untuk hitung rata-rata nilainya. Oke. Tapi sebelum kita hitung, jangan lupa kita masukkan nilai yang ini, nama dan nilai ujiannya ke array. Kita masukin di sini ya. Kita masukin di sini nilai sama dengan pakai tanda kurung siku. X, sip, udah. Ya gini teman-teman. Dan kita masukkan di sini adalah I dan J. Itu ini untuk indeks nama mahasiswa dan indeks nilai ujian mata kuliah. Udah kelar, baru kita masuk ke tahap penghitungan rata-rata. Sama juga pakai perulangan for loop. Nah, untuk ini kita kasih I sama dengan 0. Titik koma, dan kita kasih kondisinya yaitu I lebih kecil N titik koma dan I plus. Dan jangan lupa pakai kurung kurawal, enter. Baru kita kasih perintah apa yang harus dilakukan komputer selama perulangan, yaitu total sama dengan 0 titik koma. Kita pakai nested loop lagi. Ini totalnya untuk menghitung total ya. Lalu kita pakai perulangan lagi untuk masukkan nilai J, nilai ujian. Jangan lupa J dan M, kemudian C lagi plus. Nah, oke. Kurung kurawal lagi di tengah-tengahnya, enter. Nah, baru kita hitung totalnya dulu sama dengan total ditambah nilai ini dia. Oke, tambah nilai ini teman-teman. Nah, jadi nanti total ini, dia 0 ditambah nilai setiap mahasiswa. Nanti dicari semua indeksnya di sini. Misalnya indeks 0, berarti nama mahasiswa yang ke 0 yaitu ini Franz. Ini indeksnya 0. Kemudian ini nilai untuk indeks 0. Berarti nanti 44,
nanti total ditambah nanti ini lagi nanti indeks 0 1 nanti indeks 0 indeks 1 0 indeks 1 1 gitu teman-teman. Udah, habis itu kita buat rata-ratanya. Rata jangan lupa kita pakai nih I terus sama dengan total dibagi M titik koma. Oke. Coba di 4 main error teman-teman. Oh ya teman-teman, aduh lupa lagi titik komanya di sini. Aduh, sorry. Oke, udah bisa teman-teman, nggak ada error. Langsung aja kita lanjut aja deh ke pembuatan outputnya tabel. Yaitu kita panggil function tampilkan tabel. Nah, baru kita masukin apa yang mau dimasukin ke tabel. Nah, itu ada nama, ada nilai apa lagi, rata, terus yang terakhir N dan M. Udah ada 1, 2, 3, 4, 5. Udah, baru titik koma. Nah, baru di sini kita panggil fungsinya itu dengan function tampilkan tabel. Udah, nah ini copy paste. Udah. Kita pakai kurung kerawau. Untuk apa yang akan dilakukan sama function ini? Yaitu kita buat dulu layoutnya. Yaitu layoutnya begini. Kayak stroke Indomaret lah buatnya. 34. Nah, ini untuk rekap nilai mahasiswa. Tuh, enggak 4. Titik koma jangan lupa. Nah, sangat berdampak emang. Habis itu kita buat untuk menampilkan ini apa namanya, nama kita pakai strpad. Buat apa strpad? Ini fungsinya teman-teman, supaya di kayak buat misalnya kita taruh 25 deh. Jadi untuk pengisian nama saat kita buat nama misalnya, nanti aku jelasin deh, kurang lengkap soalnya. Kalau kita pakai for dan kita panggil siapa ya, si J lah, nilai ujiannya.
kita buat sama dengan 1 titik koma J, ngelek teman-teman, J terus lebih kecil sama dengan M lalu J plus kurung kurawal. Enter. Oke. Ini kita pakai perulangan ya teman-teman. Untuk menampilkan setiap nama. Misalnya kalau ada banyak nama kan. Jadi kita pakai perulangan. Neko. Nah, di sini kita buat nih. Ini sebagai garis tabel, garis bingkai tabel gitu ya teman-teman. Sebagai pembatas. Lalu kita masukin itu untuk mata kuliah 1 misalnya. Dan kita panggil, kita deklarasikan J ke sini. Baru kita kasih titik dan gabungan dengan spasi itu 2. Oke. Titik koma. Nanti aku jelasin kenapa ini kosong. Nanti aku jelasin teman-teman. Aku buat dulu kodenya. Ya, habis itu kita tampilkan rata. Oke. Ini rata /n dan kita buat 4. Nah, nanti aku jelasin deh. Tenang. Baru kita buat perulangan lagi untuk menampilkan banyak, untuk mengulangi ya, menampilkan banyak nilai ujian. Nah, untuk bukan nilai ujian, maksudnya menampilkan banyak rata-ratanya. Nggak perlu deh. Nggak. Sorry. Langsung aja buat yang ditampilkan. Oh ya, untuk pembatas di atasnya. Pakai nih. Kita pakai ini aja. Kayak struk Indomaret. Kita kasih panjangnya 40. Baru kita tambah sama seberapa banyaknya nanti nilai ujiannya. Kita kali 7. Dan nanti aku jelasin teman-teman kenapa 7. Jangan lupa kita kasih new line. Oke, udah. Nah, baru di sini kita pakai perulangan untuk menampilkan nama-nama mahasiswa. Itu tadi pakai I sama dengan 1, sama dengan 0. Titik koma. I lagi. Yaitu lebih kecil. Ini lebih kecil. N. Titik koma. $I plus. Dan kita pakai kurung berawal. Di tengah-tengahnya enter. Nah, sini kita kasih echo, tampilkan Etherpad lagi. Nah, ya, Etherpad. Nah, di sini kita
panggil nama. Jangan lupa ininya, indeksnya, biar indeks 0, indeks 1 gitu. Setiap nama di setiap indeks akan ditampilkan di sini. Dan kita kasih panjangnya itu 5. Oke. Kita kasih lagi perulangan di dalam untuk menampilkan nilai ujian. 2J sama dengan 0. Kok plus sih? Sama dengan 0, titik koma. J lebih kecil $L. Dan terakhir tentunya J plus plus. Dan kurung kerawal di tengah-tengahnya, di tengah-tengahnya enter. Udah, kita kasih kodenya di sini. Echo kita tampilkan. Pakai serpet nggak usah deh. Kita kasih plus, baru kita kasih di sini apa namanya nih? Ya itulah, garis tabel. Titik. Nah, baru kita kasih di sini serpetnya. Serpet, masukin nilai. Dolar. Nilai. Lalu kita kasih indeks, 2 indeksnya teman-teman. I dan indeks J. Kita kasih panjangnya 5 deh. Oke dah. Kita keluar dari perulangan dulu. Kita tampilkan ini teman-teman. Untuk pembatasnya biasa garis. Baru kita gabungin dengan number format. Number format. Oke. Rata, kita masukin rata-ratanya ke sini. Kita kasih indeksnya adalah I. Dan aku mau ngasih di belakang komanya itu 2 aja ya. Udah, baru kita buat new line supaya nanti ada garis barunya. Dan ya, aku rasanya ya. Coba ya. Ada yang salah. 9. Teman-teman, salah lagi cuy. Cut. Oke. Lagi-lagi dan lagi-lagi lupa titik koma. Sorry teman-teman, sorry. Apakah berhasil? Kayak agak sedikit nge-lag. Dan sebentar teman-teman, ada yang salah. Oke teman-teman, jadi sini udah saya perbaikin tadi.
cukup makan waktu lama juga. Ternyata tadi ada yang salahnya itu di sini nih. Nah, tadi waktu itu aku tidak buat indeksnya, makanya berantakan. Ya, teman-teman. Lumayan capek. Oke, habis itu juga ada kesalahan fatal juga tadi. Tadi ya, satu ini. Tidak ada indeksnya. Lupa saya bikin. Terus sama di sini tadi. Nah, kenapa tadi ini nggak muncul? Karena tadi ini aku buat pad. Seharusnya repeat. Supaya ini bisa diulangi selama 40 kali. Dan misal kalau nanti ada banyak mata kuliahnya, bisa ditambahkan dengan ini. Jadi lebih dinamis. Kalau panjang nanti nilai ujiannya, maka strip ini juga bisa jadi panjang. Dan dia kayaknya udah deh. Itu aja yang tadi yang aku salah. Teman-teman, coba kita coba. Dan ya akhirnya bisa keluar juga outputnya dan rapi ya teman-teman. Oke, saatnya untuk pembahasan yang tadi yang kujanjikan tadi. Jadi apa saja kalau nggak salah tadi ini ya. Nah ini. Nah strpad ini teman-teman berguna untuk menambahkan ini. Nah jadi walaupun string namanya di sini itu pendek sekali, cuma ada 5 huruf, itu nggak ngaruh, mereka jadi nggak dempet ke sini karena ada strpad ini ya teman-teman. Dan strpad-nya ini ada 25, jadi dari sini sampai ke sini itu ada 25 kosakata gitu, bukan kosakata, kayak 25 baris gitu teman-teman. Jadi misalkan kalau sedikit namanya, dia tetap panjangnya tetap sama. Jadi tetap sama dengan yang bawah. Gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk yang ini, kenapa aku kasih spasi di sini? Nah, berarti spasi di sini teman-teman. Biar rapi aja gitu. Nah, ini juga ada spasi di sini, biar ada spasi di sini juga. Dan ya biar rapi aja. Kemudian aku kasih ini itu untuk di sini teman-teman, spasi 3 kali. Nah, kenapa aku buat di situ? Misalkan ada nilai ujian yang itu di belakangnya itu adalah koma. Misalkan ini 55,55. Atau misalnya angkanya cuma satu aja nilainya, 7 misalnya. Nah, ada yang misalnya 100 atau 88,7. Nah, meskipun berbeda-beda nih lihat teman-teman, meskipun berbeda-beda apa isi angkanya, mereka tidak berantakan, ininya tidak berantakan, tidak ikut-ikutan. Itu karena ada spasi ini untuk mengantisipasi ini nilai koma-koma itu biar jadi kelihatan rapi. Nah, lalu yang ini sama juga biar rapi, ini untuk ada spasinya di sini dan di sini. Nah, untuk ini 4 sama juga, berarti di sini ada 4 kali di sini teman-teman, ke sini. Oke. Baru yang ini tadi str repeat, berarti mengulangi ini yang strip dia diulangi jadi 40 kali. Bukan 40. Maksudnya iya diulangi 40 karena stripnya cuma 1. Jadi diulangi 40 kali. Dan ditambah dengan ini. Supaya nanti kalau U-nya ada banyak, dia ini juga ada banyak. Makin ke sana gitu. Dan ini kita kasih new line supaya namanya itu bisa turun ke bawah ke sini. Udah,
Dan ini baru ini untuk meletakkan nama. Jangan lupa pakai indeks, sangat fatal sekali tadi. Dan ya ini 25, berarti 25 ke sini teman-teman. Ada spasinya 25. Dan ini for J ini untuk menampilkan nilai ini. Ya, jangan lupa pakai di sini pakai indeks. Ada 2 indeksnya teman-teman. Yaitu indeks ini I dan J. Lalu aku kasih 5. Itu artinya ada spasi 5 kali. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini terakhir. Ya, untuk rata-rata ini. Ada spasi kan di sini? Ada spasi. Di sini juga berarti ada spasi. Di sini ada spasi, di sini ada spasi juga. Baru kita gabungkan dengan number format. Nah, pakai number format. Karena kan biasanya rata-rata itu menggunakan angka desimal. Jadi kita pakai number format. Panggil variabel rata-ratanya, jangan lupa indeksnya. Lalu ini artinya ada berapa angka di belakang koma. Ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini adalah parameter dari number format. Kemudian pakai ini untuk di garis baru di sini teman-teman. Dan ya, selesai juga dan berhasil teman-teman. Makan waktu juga. Kurang lebih kodenya seperti ini. Ya. Dan outputnya adalah ini. Teman-teman, ini saja. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat mencoba. Baik, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.